Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait pencairan bansos yang terbaru dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bareng-bareng. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, ini ada yang laporan baru 1 jam yang lalu ya. Selamat pagi semua, mungkin di sini ada yang sama. Saya KPM peralihan dari pos. Kata pendamping saya, tahap 2 dan 3 tidak dicairkan lagi. Jadi yang cair cuma tahap 4 dan BLT Kesra. Apa ada daerah lain yang sama? Kalau di daerah saya itu, alhamdulillah untuk daerah Jawa Selatan ya, Jawa Tengah Selatan itu untuk KKS barunya itu sudah cair ya, yang tahap ini ya, yang tahap 3-nya ya. Jadi kemarin itu banyak banget KPM yang datang membawa struk hasil ini pencairannya ya, untuk laporan itu banyak. Dan yang dapat BLT Kesra juga banyak kayak gitu kan ya. Dan di daerah saya itu ada yang KPM, 1 KPM itu dapat sampai 4 juta sekian kayak gitu kan ya. Itu juga ada kayak gitu kan ya. Untuk KKS lama sama KKS baru. Itu untuk sekarang ini untuk daerah Jawa Selatan, Jawa Tengah Selatan ya, daerah Cilacapan itu sudah mulai banyak yang melakukan pencairan walaupun masih belum rata ya. Tetapi di masing-masing daerah itu berbeda-beda pencairannya ya. Jadi harap bersabar karena untuk tahap 4 aja untuk sekarang ini juga masih belum rata kayak gitu kan ya. Jadi ya kita tunggu saja kabarnya ya untuk tahap 4-nya. Nah, terus selanjutnya ini baru 1 jam yang lalu ya. Infonya dong bunda-bunda untuk KKS baru udah ada yang cair belum peralihan dari kantor pos wilayah Pasuruan Jawa Timur, terima kasih. Nah, untuk wilayah Pasuruan untuk saat ini ya, untuk saat ini masih belum rata ya, jadi harap bersabar. Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa bansosnya itu sampai sekarang ada yang masih belum cair walaupun sudah mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Itu bisa disebabkan karena kendala teknis. Jadi kalau tidak ada kendala, itu ada kemungkinan bansosnya itu bisa cepat dicairkan. Tetapi kalau ada kendala, itu ada kemungkinan besar bansosnya agak sedikit lebih lambat pencairannya ya. Jadi harap bersabar. Dan penyebab bansos tidak cair itu juga banyak ya, termasuk data yang tidak sinkron itu juga sangat berpengaruh. Jadi data yang tidak sama ya, yang ada di pusat dengan data kita yang sekarang itu juga bisa menyebabkan bansosnya itu tidak cair ya. Jadi buat para KPM yang sekarang belum sinkron datanya, untuk sesegera mungkin melaporkan ke pendamping kalian masing-masing atau langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Karena sekarang itu ada pembaruan data ya, jadi buat para KPM jangan sampai kelewatan ya. Soalnya kalau datanya itu tidak sinkron, itu ya jangan berharap bansosnya itu bisa cair. Terus kalau datanya tidak mutakhir itu juga penyebab utama kenapa bansosnya itu tidak cair. Contohnya kalau ada KPM yang tiba-tiba pindah tempat atau pindah status ya kan, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Jadi buat data-data yang tidak sinkron, tidak mutakhir, itu harus sesegera mungkin lapor ya. Laporan ke pendamping, kalau enggak ya ke petugas yang ada di kantor kelurahan ya, atau kantor desa, kayak gitulah ya. Nah, terus status kelayakan, kalau berubah itu juga bisa menyebabkan bansos tidak cair. Coba kalian cek apakah kalian sesuai dengan penerima bansos atau enggak, kayak gitu kan ya, layak atau tidak. Buat para KPM yang layak mendapatkan bansos, itu berada di desil 1-4 untuk sekarang ini, dan untuk desil 5 ke atas itu kemungkinannya itu kecil ya untuk mendapatkan bansos ya. Jadi coba dicek apakah kalian itu sesuai untuk menerima bansos ya. Kalau sudah berada di desil 1-4 itu ya sudah tidak usah ngelakuin apa-apa ya. Kalian tinggal tunggu saja kabar dari pendamping ya terkait dengan pencairan bansos. Tetapi untuk desil 5 ke atas itu sesegera mungkin lapor ke pendamping apakah ini sudah sesuai atau belum kayak gitu kan ya. Kalau belum sesuai itu laporan supaya nanti disurvei ulang sama pendamping kalian masing-masing ya. Terus selanjutnya ini baru 27 menit yang lalu ya. Untuk KKS tahun 2020 BPNT Murni, apakah sudah ada yang terisi saldo area Semarang, Jawa Tengah? Mohon infonya, terima kasih. Nah, kemarin sempat ada yang tanya juga ya, sudah lama lah. Untuk daerah Semarang ini memang masih belum rata ya. Masih belum rata ya, jadi harap bersabar. Kemarin itu sudah banyak yang tanya lah. Tetapi untuk daerah Jawa Tengah, untuk daerah saya sendiri, daerah Cilacapan, alhamdulillah untuk KKS lama itu dari kemarin sudah terisi ya. Baik BPNT, BLT maupun PKH ya. Terus ini juga ada baru 10 jam yang lalu ya. Uang apa yang sekarang lagi cair, soalnya tadi saya cek cair Rp400.000.
Ini ada yang bilang katanya dia itu ya mendapatkan uang Rp400.000 ya. Ini uang apa kayak gitu kan ya. Nah, tetapi di sini ada yang bilang katanya mungkin penebalan kayak gitu kan ya, yang susulan, yang kemarin belum dapat, ini baru dapat kayak gitu kan ya. Karena ada beberapa daerah yang mungkin pencairannya itu agak sedikit lambat karena mungkin banyak kendala kayak gitu kan ya. Jadi ini ada kemungkinan besar yang cair itu penebalan susulan ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini baru 2 jam yang lalu ya, ini ada laporan diberitahukan kepada seluruh KPM, BPNT dan PKH tentang pencairan ya. Yang cair ke satu bank BNI sudah 70%, kedua BSI 50%, ketiga BRI 30%. Sedangkan untuk Mandiri belum ada pergerakan pencairan. Mandiri akan terisi saldo mulai tanggal 20 November tahun 2025. Semoga KPM tetap bersabar menunggu, berharap, dan terus berdoa. Nah, ini sebagai catatan ya. Ini informasinya dari daerah mana kayak gitu kan ya. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Di tempat saya saja, kemarin itu banyak yang dari BRI, Mandiri, BNI kayak gitu kan ya. Itu sudah banyak yang cair kayak gitu kan ya. Nah, jadi di setiap tempat itu berbeda-beda pencairannya. Ini aku nggak tahu nih daerah mana yang laporan ya. Ini nggak dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu mungkin ini daerah mana kayak gitu kan ya. Ini lebih jelas. Tetapi kalau informasi yang cuma seperti ini, jangan langsung jangan langsung dipercayai. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin memberitakan berita palsu tentang pencairan bansos ya. Ya kita tahu sendiri ini persentasenya entah dari mana ya. Dia bilang katanya Bank BNI itu sudah 70% lah. Terus BSI sudah 50% kayak gitu kan ya. Itu di masing-masing daerah itu berbeda-beda persentasenya ya. Nggak sama ya. Nggak seluruh Indonesia itu sama kayak gitu kan ya. Jadi harap bersabar saja. Intinya sih bersabar saja. Dan terus berdoa supaya untuk bantuannya tahap 4 ini itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Karena di luar sana itu banyak banget para KPM yang tergolong ke dalam kategori lansia, ya kan, kategori orang miskin, terus yatim piatu, susah cari makan, pengangguran, ya kan, berpenghasilan rendah, terus yang sampai sekarang itu sulit mencari kerja, ya kan, sulit cari kerjaan. Itu juga banyak dari mereka yang sampai sekarang untuk tahap 3 yang kemarin itu belum cair kayak gitu kan ya. Itu juga banyak kayak gitu kan ya. Makanya kita doakan bareng-bareng supaya bansosnya untuk tahap 4 ini itu bisa cepat cair dan tepat sasaran ya. Amin ya robbal alamin. Terus selanjutnya, info buat KKS lama Bank Mandiri PLT Keserannya apa sudah ada yang cair? Ini ada yang bertanya ya. KKS lama Bank Mandiri untuk PLT Keserannya apakah ada yang sudah cair kayak gitu kan ya. Tetapi sayangnya di sini tidak dikasih tahu untuk daerah mana kayak gitu kan ya. Kalau dikasih tahu yang tanya itu dari daerah mana, contohnya di Jawa Barat kayak gitu kan ya, atau Ciamis kayak gitu kan ya, itu kan bisa dicari kayak gitu kan ya. Tetapi ini nggak dikasih tahu nih dari daerah mana yang tanya kayak gitu kan ya. Kalau ditanya apakah KKS lama dari Bank Mandiri BLT Keserannya sudah cair, ya jawabannya sudah. Banyak yang sudah cair dan banyak pula yang belum kayak gitu kan ya. Tetapi kalau pertanyaannya itu spesifik di daerah tempat tinggalnya, itu bisa diberikan jawabannya spesifik pula kayak gitu kan ya. Jadi saran saya buat teman-teman kalau bertanya silakan bertanya, tetapi jangan lupa sertakan daerahnya supaya bisa dicari tahu apakah di daerah tempat tinggal kalian itu sudah cair atau belum kayak gitu kan ya. Supaya informasi yang diberikan itu tidak ngawur atau tidak setengah-setengah ya. Kalau pertanyaannya setengah-setengah ya jawabannya setengah-setengah ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.